Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas S7F Sistem Berbasis Pengetahuan Universitas Indraprasta PGRI akan mempresentasikan mendiagnosa penyakit pada lansia dengan menggunakan metode forward chaining. Kami yang beranggotakan Hanif Adnan yang membuat poster dan laporan, lalu Rizky Ramadan yang membuat flowchart, aplikasi, dan laporan. Diagnosa penyakit yang sering terjadi pada lansia menggunakan metode forward chaining yang diharapkan dapat membantu seseorang untuk segera mendeteksi penyakit yang sedang dialami pasien untuk mendapatkan pengobatan secepatnya. Pengkodaan yang diperoleh saat akuisisi pengetahuan yang pertama premis. A1 kehilangan memori jangka pendek. A2 kesulitan berkonsentrasi. A3 riwayat keluarga demensia. A4 tekanan darah tinggi yaitu lebih dari 140/90 mmHg. A5 sering pusing. A6 riwayat merokok. A7 sering haus berlebihan. A8 sering buang air kecil. A9 berat badan berlebih. A10 nyeri tulang. A11 mudah patah tulang. A12 kurang asupan kalsium. A13 nyeri dada. A14 sesak napas. A15 riwayat hipertensi. Subgoalnya yaitu P1 demensia, P2 hipertensi, P3 diabetes tipe 2, P4 osteoporosis, P5 penyakit jantung koroner, P6 demensia Alzheimer, P7 hipertensi kronis, P8 diabetes tipe 2 dengan resiko komplikasi, P9 osteoporosis lanjut, P10 penyakit jantung koroner, resiko serangan jantung. Rule yang ada pada acknowledge yaitu R1 if A1 dan A2 maka P1. Rule 2 if A4 dan A5 maka P2. Rule 3 if A7 dan A8 maka P3. Rule 4 if A10 dan A11 maka P14. Rule 5 if A13 dan A14 maka P5. Rule 6 if A1 dan A2 dan A3 maka P6. Rule 7 if A4 dan A5 dan A6 maka P7. Rule 8 if A7 dan A8 dan A9 maka P8. Rule 9 if A10 dan A11 dan A12 maka P9. Rule 10 if A13 dan A14 dan A15 maka P10. Fakta-fakta yang diperoleh user: A1 kehilangan memori jangka pendek. A2 kesulitan berkonsentrasi. A4 tekanan darah tinggi. A5 sering pusing. A7 sering haus berlebihan. A8 sering buang air kecil. A13 nyeri dada. A14 sesak napas. Berikut ini berdasarkan rule base. Lalu iterasi Q-nya. Oke, selanjutnya flowchart pengguna. Tujuan utama dibuatnya flowchart adalah untuk membantu dalam memahami secara rinci proses atau alur kerja yang akan diimplementasikan dalam sistem aplikasi sistem pakar penyakit pada lansia ini. Yang pertama, start. Masuk ke halaman pengguna. Jika belum mendaftar akun, maka dialihkan akan ke daftar akun dulu. Jika sudah, maka langsung login. Nah, selanjutnya masuk ke menu dashboard. Lalu masuk ke diagnosa. Kemudian masuk input data gejala. Terus kemudian cetak hasil gejala ke dashboard. Jika sudah, keluar dan selesai.
Oke, selanjutnya akan demo aplikasinya. Oke, di sini masuk menu utama. Jika user belum mendaftar, maka akan daftar di sini. Misalkan nama Richard, passwordnya, lalu kita klik daftar. Akun berhasil sudah dibuat. Selanjutnya kita login menggunakan user Richard dengan passwordnya, lalu kita klik login. Nah, begini tampilan awal user jika sudah login. Selanjutnya user bisa memilih home, diagnosa, dan logout. Kemudian user akan memilih diagnosa. Nah, di sini ada beberapa pilihan gejala yang user bisa pilih. Misalkan user memilih gejala 1, 2, 3, kemudian klik diagnosa. Nah, akan muncul diagnosa demensia. Setelah itu kan user memilih home. Nah, maka akan muncul riwayat diagnosa user. Yang pertama itu demensia. Oke, selanjutnya lagi user memilih gejala 4, 5, dan 6, lalu klik diagnosa. Nah, maka akan muncul diagnosis diabetes tipe 2. Oke, selanjutnya user memilih gejala berat badan berlebih, kurang asupan kalsium, dan riwayat hipertensi. Maka selanjutnya klik diagnosa. Diagnosa tidak diagnosis yang cocok, konsultasikan ke dokter. Oke. Lalu user bisa mengklik logout. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.